Selamat hari Minggu dan selamat bergabung kembali di pelayanan Gereja All Saints Anglican Church Jakarta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Advent adalah periode 4 hari Minggu dan Minggu sebelum Natal, atau kadang-kadang dari tanggal 1 Desember hingga hari Natal. Advent dalam bahasa Latin berarti datang, come. Ini adalah kedatangan Yesus ke dunia. Umat Kristen menggunakan 4 hari Minggu dan Minggu Advent untuk mempersiapkan dan mengingat arti Natal yang sebenarnya. Ada 3 arti kedatangan yang digambarkan orang Kristen dalam Advent. Yang pertama, dan yang paling banyak dipikirkan, terjadi sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang ke dunia sebagai bayi untuk hidup sebagai manusia dan mati untuk kita. Yang kedua, bisa terjadi sekarang karena Yesus ingin masuk ke dalam hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga, akan terjadi di masa depan ketika Yesus kembali ke dunia sebagai Raja dan Hakim, bukan sebagai bayi. Hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua, di mana Advent kedatangannya dimaknai sebagai peristiwa yang bisa terjadi saat ini juga, karena Yesus ingin masuk ke dalam hidup kita sekarang. Hidup di tengah pandemi dan isolasi diri. Hidup kita sebagai anak-anak yang mau tidak mau saat ini mempercayakan diri kepada Bapa, namun juga terus mengetahui dan mendalami apa yang benar atau yang salah. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita mengetahui tentang hal yang benar atau salah. Keluaran 19 ayat 3 berbunyi, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub dan kuberitakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Pertama, kita perlu tahu di mana kita berada dan kemana kita dipanggil. Ayat 1-3 memberitahu kita di mana bangsa Israel berada. Khususnya ayat 2, bangsa Israel berada di padang gurun Sinai, di depan gunung Allah yang sering disebut Gunung Sinai, atau dalam beberapa kasus disebut sebagai Gunung Horeb. Kita belajar di mana mereka berada. Gunung Sinai adalah tempat di mana Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Tuhan. Dan sudah sekitar 50 hari sejak orang Israel meninggalkan Mesir. Sekitar 50 hari sejak pembebasan mereka dari perbudakan. Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir adalah perlambang kemerdekaan dari keberdosaan. Israel di Mesir bukan saja di bawah perbudakan secara fisik, namun juga secara rohani, di mana mereka dipengaruhi oleh berhala-berhala di Mesir. Hal ini terbukti saat mereka membuat lembu emas karena mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Hosea 11 ayat 1 berbunyi, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. 2 hal yang kita bisa lihat tentang keberadaan Israel selepas dari Gunung Sinai adalah mereka bukan lagi budak, dan mereka pun dipanggil anak. Kita pun mendapati firman Tuhan melalui Hosea kembali didengungkan ketika Yusuf mendapatkan mimpi melalui malaikat yang memintanya untuk membawa Yesus ke Mesir. Sejak Yusuf harus menghindari Herodes yang ingin membunuh Yesus, sampai Herodes itu sendiri mati, terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kristus membawa identitas baru untuk kita yang sudah dibebaskannya dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi orang merdeka. Tiap-tiap orang percaya menjadi anak-anak Allah. Jika kita tidak tahu
di mana kita berada dan kemana kita dipanggil, maka kita tidak punya tolak ukur tentang kekristenan kita. Kita akan sangat terganggu dalam kondisi pandemi ini dan melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita ketika kita masih berdosa, yaitu untuk berjalan mengikutinya, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Disinilah arti pentingnya kita mengetahui dari mana kita berada dan kemana kita dipanggil, yaitu dari budak dosa menjadi hamba yang merdeka. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya yang sepatutnya mendengarkan firman Allah. Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku sebagai anak-anak Allah, hal yang kedua, kita perlu mendengarkan firman Allah. Bacaan kita tidak hanya menuliskan kata mendengar sebenarnya, tapi sungguh-sungguh mendengar. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani juga merujuk pada tindakan seseorang yang mendengar firman Tuhan itu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mendengar di sini adalah mengajak kita tidak saja secara pasif mendengar firman Tuhan seperti kita mendengarkan khotbah pada hari ini, namun di tiap hari kita memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memimpin kita untuk melakukan firman-Nya itu. Itu sebabnya di ayat 8 seluruh bangsa Israel menjawab bersama-sama dari apa yang dikatakan kata mendengar tadi. Demikian, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Menjadikan firman yang didengar sebagai pengalaman ataupun tindakan diajarkan oleh seorang rabi Yahudi kepada anak-anak saat mereka belajar membaca dan menuliskan ulang setiap huruf dari alfabet atau abjad dengan meletakkan sedikit madu di batu tulis, sehingga saat anak-anak menuliskan kembali huruf mereka dapat menjilat madu dari huruf yang ditulisnya sambil belajar menulis di atas batu tulis. Mereka bisa langsung mencicipinya. Dari pelajaran pertamanya di sekolah, yaitu membaca dan menulis, para murid akan langsung mengerti bahwa Taurat itu semanis madu. Amsal 22 ayat 6 berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata kerja Ibrani yang diterjemahkan didiklah, itu turunannya terutama dalam konteks ini menyarankan atau berbicara tentang untuk memulai, menginisiasi, meresmikan. Frasa pertama dari ayat 5 yang sudah kita baca tadi menyebutkan jadi sekarang. Hal itu menegaskan mulai saat ini kita yang disebut sebagai anak-anak Allah perlu sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Kita tidak menundanya di esok hari, tapi mulai hari ini. Kita pun perlu menginisiasi untuk anak-anak kita di rumah menjadi orang-orang yang sungguh mendengar firman-Nya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita punya banyak waktu di pandemi ini untuk melakukannya bersama-sama dengan keluarga kita. Ulangan 6 ayat 6-7 menyebutkan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apakah kita melakukannya? Kita perlu sungguh menginisiasi hal ini untuk kita sendiri dan keluarga, sehingga sebagai anak-anak Allah kita tahu mana yang baik dan yang buruk, tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6 seperti bacaan kita hari ini, kita mendapati bahwa melakukan apa yang sesuai dengan perintah Allah itu membawa kebahagiaan. Karena kita tidak duduk berdiri dan berjalan di jalan orang berdosa. Bukan masalah memiliki A, memiliki B, kaya ataupun miskin. Semua ini bisa terjadi jika kesukaan kita adalah firman Tuhan.
dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jika hal merenungkan firman merupakan kesukaan kita, maka kebahagiaan akan tetap hadir bagi kita di tengah pandemi. Hidup kita akan memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita pun, sesuai apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, berhasil untuk bertahan dalam kesukaran dan menemukan jalan keluar. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dan menjadi anak-anak Allah, kita juga dipanggil untuk berpegang pada perjanjian Allah. Itu yang dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Hal yang ketiga yaitu kita perlu berpegang pada perjanjian Allah. Perjanjian Allah pertama-tama kita melihatnya melalui berkat Allah dan pengudusan yang dinyatakannya di hari perhentian, hari ke-7. Berkat dan pengudusan itu penting karena menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu menggerakkan seseorang untuk melakukan kehendaknya. Berkat atau anugerah Allah membawa pengudusan atas segala sesuatu yang bertentangan antara hidup kita dengan perintah Allah. Namun, Adam dan Hawa didapati tidak taat. Kekudusan Allah dilanggar. Hukuman pun terjadi atas manusia. Namun Tuhan tetap menyatakan janji keselamatannya. Berkat rohaninya. Melalui keturunan perempuan yang disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Lalu ketika pada zaman Nuh manusia kembali tidak taat dan hukum, Tuhan pun memasang pelangi di langit dan berjanji tidak akan membanjiri seluruh dunia lagi. Berkat Tuhan dan perintah bagi Adam diulang kembali pada Nuh. Inilah perjanjiannya. Perjanjian antara Tuhan dikumandangkan kembali dalam berkat pada Abraham. Kemudian perjanjian ini melibatkan pemotongan hewan menjadi 2, Kejadian 15. Dan yang cukup menarik, Tuhan membuat Abraham tertidur lelap dan melewati bagian-bagian itu sendirian. Percis seperti Yesus yang harus tergantung di kayu salib sendirian menanggung dosa-dosa kita. Hal ini berarti bahwa Tuhan mengambil perjanjian 2 kali lipat. Bukan saja atas berkat, namun juga termasuk kutukan yang terlibat jika dia tidak menjunjung tujuan akhir dari kesepakatan. Dalam perjanjian ini, Tuhan berjanji untuk menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Israel memberinya tanah perjanjian, membuat nama Abraham menjadi besar, dan Tuhan melakukan semua hal itu. Perjanjian Tuhan kembali dinyatakan dengan Raja Daud. Disinilah melalui garis keturunan Daud akan ada seorang raja, yaitu Yesus, yang tidak seperti yang lain dan datang untuk menyelamatkan umatnya. Lalu kita pelajari dalam 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, bahwa sekalipun keluarga Daud tersesat, Tuhan memenuhi akhir perjanjiannya. Dan melalui garis keturunan Daud, datanglah Yesus. Akhirnya kita memiliki sesuatu yang dikenal sebagai perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31. Yaitu melalui Kristus. Ini seharusnya membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Dan menjadi sangat penting bagi kita. Karena perjanjian baru yang tercantum itu melibatkan kita. Melalui pengorbanan Yesus, kita bisa menjadi umat Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Kita perlu berpegang pada perjanjian Allah. Karena perjanjian ini menunjukkan sifat Allah yang sejati, yaitu setia. Jika dia mengatakan akan melakukan sesuatu, dia tidak akan mengingkari janjinya. Berbeda dengan pada zaman ini, janji pada zaman Alkitab adalah soal hidup atau mati. Kita perlu melihat kesetiaan Tuhan dalam memenuhi perjanjian sejak Adam. Bahkan atas pengampunan dosa. Dari dosa-dosa yang masih mungkin kita lakukan. Bahkan ketika kita tidak memegang janjinya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu apakah itu berarti akan membiarkan kita melakukan dosa semau kita? Tentu tidak. Kesetiaan Tuhan pada perjanjiannya dengan kita merupakan proses pengudusan yang membawa kita
setia padanya. Kesetiaan itu juga yang digambarkan seperti dalam sebuah pernikahan. Kesetiaan Allah yang diwujudkan dalam kesetiaan kita pada pasangan kita, sekalipun kita dituduh tidak setia, atau sekalipun pasangan kita tidak setia. Hal ini juga yang digambarkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 25-28. Di mana kasih kepada Tuhan itu diwujudkan dalam kesetiaan dan kekudusan. 10 hukum Tuhan, 4 hukum pertama bicara tentang Allah yang tidak bisa diduakan. Allah yang kudus. Kesetiaan dan kekudusan hidup kita adalah progres yang perlu kita miliki jika kita sungguh mengasihi Allah dan sesama. Itu sebabnya di bagian lain Lukas menyatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lukas 17 ayat 3. Karena kita mengarahkan diri pada kesetiaan dan kekudusan Allah pada diri kita. Kasih pada Allah membuat kita menjadi orang yang setia dan mau hidup kudus. Kita bukan saja menjadi anak-anak Allah yang tahu mana yang baik dan yang buruk, tahu apa yang menjadi kehendak Allah, namun menjadi anak-anak Allah yang setia dan hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan kepada Musa masih berlaku pada saat ini juga. Bahwa jika kita mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, maka seperti yang ada tulis, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Karena ketika kita berpegang pada perjanjian Allah, di mana kasih, kesetiaan, dan kekudusannya dinyatakan, maka kita pun mengalami pembaharuan dan progres ke arah yang sama. Sebagaimana gambar dan rupa Allah. Ada sebuah cerita Spanyol tentang seorang ayah dan anak yang menjadi terpisah. Putranya melarikan diri dan ayahnya pergi untuk menemukannya. Dia mencari selama berbulan-bulan tidak berhasil. Akhirnya dalam upayanya yang terakhir, dalam keputusasaannya untuk menemukan anaknya itu, sang ayah memasang iklan di sebuah koran Madrid. Iklan itu berbunyi, "Paco, sayang, temui aku di depan kantor surat kabar ini pada Sabtu siang. Semua sudah aku maafkan. Aku mengasihi kamu. Tertanda ayahmu." Pada hari Sabtu, 800 anak bernama Paco muncul mencari pengampunan dan kasih dari ayah mereka. Kalau kita tahu di mana kita berada melalui penebusannya, sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya, maka kasih yang diukir di atas loh batu itu akan bersemayam di dalam hati kita. Dan tiap-tiap hari kita akan mendengarkan Dia berkata, tiap-tiap hari kita akan mendengarkan Dia berkata, "Aku mengasihimu," melalui firman-Nya. Dan itu membangkitkan hidup kita untuk setia dan hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu pada kami. Kami seringkali menyalahgunakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan itu. Kami mudah berubah setia dan melanggar perintah-Mu. Itu sebabnya kami sulit bahagia karena firman Tuhan. Kami tidak mau punya waktu bersama-Mu, padahal pada saat firman-Mu kami renungkan, maka kami tahu di mana kami berada. Sebagai hamba dosa yang ditebus, kami dikasihi dan proses yang membawa kebahagiaan saat kami berjalan bersama firman-Mu untuk menjadi setia dan kudus sebagaimana Engkau. Ya Bapa, kami mau bersama-Mu. Kami mau bersama firman-Mu mulai hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.